Bayangkan seorang wanita asing berjalan di koridor kekuasaan Teheran. Ia hadir di acara-acara resmi, menulis untuk media pemerintah, bahkan disebut pernah mempublikasikan karyanya di situs pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Bagi banyak orang di Iran saat itu, Catherine Peres Shakdam adalah simbol ideal. Intelektual barat yang memeluk Islam Syiah dan membela revolusi Islam. Namun, beberapa tahun kemudian, namanya muncul kembali dengan tuduhan yang jauh berbeda. Dari ikon persahabatan internasional, ia disebut-sebut sebagai agen intelijen Israel yang menyusup ke jantung kekuasaan Iran. Pertanyaannya, apakah ini kisah nyata infiltrasi berani atau sekadar bagian dari perang narasi antara dua musuh bebuyutan, Iran dan Israel? Catherine lahir di Perancis dalam keluarga Yahudi sekuler. Sejarah keluarganya penuh luka perang. Kakek dari pihak ibu adalah pejuang perlawanan Perancis melawan Nazi, sementara kakek dari pihak ayah adalah penyintas Holocaust. Di usia muda, ia pindah ke London untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar dalam psikologi, keuangan, dan komunikasi. Kehidupannya berubah setelah bertemu seorang pria Muslim dari Yaman. Mereka menikah, dan Catherine memutuskan masuk Islam Sunni. Setelah pernikahan itu berakhir pada 2014, ia beralih ke Islam Syiah. Perubahan ini bukan sekadar formalitas. Catherine mulai menulis tentang teologi Syiah, menghasilkan buku dan artikel yang memuji pandangan revolusioner Iran. Tulisannya diterbitkan di media-media pro-Iran seperti Press TV, Tehran Times, dan kantor berita Tasnim. Perlahan, ia membangun reputasi sebagai suara dari Barat yang pro-Teheran, sesuatu yang langka dan berharga bagi diplomasi budaya Iran. Puncaknya terjadi pada 2017. Dengan reputasi yang sudah mapan, Catherine diundang ke Iran bukan sebagai turis, melainkan tamu istimewa. Ia menghadiri acara resmi, mewawancarai tokoh penting. Bahkan disebut bertemu Ebrahim Raisi ketika ia masih menjadi kandidat presiden. Foto-foto perjalanannya memperlihatkan ia mengenakan jilbab, berbaur dengan kalangan politik dan akademisi, serta diundang ke rumah keluarga pejabat tinggi. Bagi publik Iran, Catherine adalah bukti bahwa revolusi mereka punya daya tarik global. Namun, bagi mereka yang skeptis, kedekatan ini terlalu mulus untuk dipercaya. Beberapa tahun kemudian, terutama setelah 2021, narasi tentang Catherine berubah drastis. Versi pihak Iran menggambarkannya sebagai agen Mossad yang menyusup untuk mengumpulkan informasi strategis melalui kedekatan dengan keluarga pejabat garda revolusi. Media tertentu berspekulasi bahwa informasinya membantu Israel melakukan serangan presisi terhadap fasilitas militer dan ilmuwan nuklir Iran. Ada pula tuduhan tak berdasar mengenai metode pernikahan sementara atau mut'ah untuk mengakses lingkaran dalam kekuasaan. Hingga kini, tuduhan ini tidak pernah dibuktikan secara publik. Tidak ada dokumen resmi dari pemerintah Iran, Israel, atau intelijen Barat yang mengonfirmasi keterlibatannya sebagai agen. Versi Catherine sangat berbeda. Ia mengakui pernah mendukung Iran, tapi menyebut itu hasil dari idealisme yang kemudian ia sadari keliru. Catherine mengklaim ia menjadi target kampanye kotor setelah meninggalkan Islam dan secara terbuka mendukung Israel. Dalam tulisannya di The Times of Israel, ia menegaskan tidak pernah bekerja untuk intelijen manapun. Menurutnya, perjalanannya adalah perjalanan pribadi, dari kebencian terhadap Israel menuju kebanggaan akan identitas Yahudi. November 2021 menjadi titik balik. Catherine menerbitkan artikel di The Times of Israel yang mengejutkan banyak pihak. Dalam tulisan itu, ia menyatakan keluar dari Islam, kembali ke identitas Yahudinya, dan menyatakan dukungan penuh terhadap Israel. Pernyataan ini memicu badai politik di Iran. Media pemerintah yang pernah memuji tulisannya
bergegas menghapus semua arsip yang terkait dengannya. Beberapa politisi menggunakannya sebagai contoh bahaya infiltrasi dari musuh. Desas-desus mulai beredar di Teheran. Foto-fotonya ditempel di pos keamanan. Beberapa orang yang pernah berinteraksi dengannya diperiksa. Namun, sekali lagi, tidak ada bukti publik yang membenarkan skala ancaman seperti yang digambarkan. Mengapa kisah ini jadi begitu besar? Iran dan Israel sudah lama berada dalam perang bayangan. Serangan siber, pembunuhan ilmuwan, sabotase fasilitas nuklir, semua menjadi bagian dari konflik yang jarang diumumkan secara terbuka. Dalam konteks itu, kisah Catherine sangat cocok untuk dijadikan senjata narasi. Bagi pihak Iran, ini adalah bukti bahwa Mossad mampu menyusup sejauh jantung kekuasaan mereka. Bagi pihak pro-Israel, kisah ini kadang dibingkai sebagai kemenangan intelijen yang spektakuler. Meski bukti konkretnya tidak ada. Disinilah garis antara fakta dan propaganda menjadi kabur. Setelah keluar dari Iran, Catherine membangun kehidupan baru sebagai komentator politik pro-Israel. Pada 2024, ia diangkat sebagai direktur We Believe in Israel, sebuah kelompok lobi yang aktif mendorong pemerintah Inggris untuk mengklasifikasikan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Dari sudut pandang Iran, langkah ini mengukuhkan citranya sebagai musuh. Dari sudut pandang pendukungnya, ini adalah konsistensi sikap politik. Apakah Catherine Peres Shakdam benar-benar agen Mossad yang menyamar selama bertahun-tahun? Atau ia hanyalah seorang jurnalis yang mengalami transformasi ideologi dan kemudian dijadikan kambing hitam? Tanpa bukti publik yang jelas, jawabannya tergantung pada siapa yang bercerita. Di satu sisi, ada tuduhan serius dari beberapa tokoh Iran. Di sisi lain, ada bantahan keras dari Catherine dan ketiadaan verifikasi independen. Kisah Catherine adalah cermin dari perang informasi di abad ke-21. Perang di mana reputasi seseorang bisa diangkat setinggi langit atau dijatuhkan ke titik terendah dalam hitungan hari. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian melawan rezim otoriter. Bagi yang lain, ia adalah pengkhianat. Bagi peneliti geopolitik, ia adalah studi kasus tentang betapa tipisnya batas antara jurnalis, aktivis, dan agen intelijen. Sampai bukti nyata muncul, kebenaran tentang Catherine Peres Shakdam akan tetap menjadi misteri. Namun, satu hal pasti, dalam politik global, kebenaran seringkali lebih rumit dan jauh lebih menarik daripada fiksi. Agni Varta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.